adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar bisa menggapai hidup menurut Roh Kudus, benar firman Tuhan, maka kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita dibenarkan ya. Dan jika roh dia ini adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat selanjutnya, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat selanjutnya 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, jika hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika kamu menuruti hawa nafsumu, keinginan dagingmu, dosa-dosamu, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita melakukan kebenaran firman, kita akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ingat ya, kita jika dipimpin oleh roh Allah, roh kudus, kita adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau kita memiliki roh kudus, kita tidak akan takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, yaitu roh kudus. Oleh roh itu kita berseteru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita memiliki roh kudus, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, kita bisa berseru dengan kalimat ya Aba, ya Bapa, gitu ya, saudara-saudari. Ayat ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi di sini kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita juga bersaksi ke orang lain, berdampak dari sikap kita, menaburkan hukum kasih, memiliki buah-buah roh, jadi akan berdampak ya. Dengan tingkah laku kita akan menjadi saksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Baik, ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, di sini maksudnya jikalau kita anak Allah ya, maka kita juga adalah ahli waris. Waris apa? Waris kerajaan surga. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini adalah suatu berkat dan juga kerajaan surga dan juga janji-janji Tuhan yang lain ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jikalau kita bertekun taat pada Tuhan, maka kita akan menerima janji-janji Allah, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara-saudari. Baik, selanjutnya, kiranya yang saya sampaikan ini saudara-saudari dapat memahaminya ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26 dan Matius pasal 22 ayat yang 37 sampai 40 dan juga 1 Korintus 13 pasal 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Baik, kita bahas satu demi satu ya, saudara-saudari. Di sini kita akan membahas tentang Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Baiklah, kita baca dan kita menghayati ayat demi ayat yang kita baca. Semoga Roh Kudus memberikan saudara-saudari wahyu akan mengerti pembacaan ayat firman Tuhan di hari ini ya. Baik, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah, ini udah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, jadi saya selalu mengingatkan ini agar saudara-saudari bisa mengerti dan melakukannya ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Ingat ya, kasih, memberi ya, kasih itu memberi. Lalu sukacita, kebahagiaan, dalam dukakah, penderitaankah, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Damai sejahtera. Buah roh itu adalah damai sejahtera.
Jadi kita akan merasakan damai walaupun ekonomi kita bermasalah, kalau kita lagi sakit, kita akan tetap selalu damai sejahtera gitu ya saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya kesabaran. Kita akan sabar, diberikan kesabaran ya, kemurahan, murah hati, mudah memberi, kebaikan ya saudara-saudari, kebaikan berbuat baik, kesetiaan, setia pada Tuhan, setia pada sesama, saudara, lingkungan kita ya, kelemah lembutan, tidak kasar, tidak egois, penguasaan diri, tidak gampang marah. Penguasaan diri juga bisa tentang hawa nafsu juga ya saudara-saudari. Ayat selanjutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada tuh hukum-hukum yang menentang hal itu, karena memang kebenaran firman Tuhan ya saudara-saudari. Setelah itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, kita akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi kita tidak akan melakukan perbuatan hawa nafsu dan keinginan daging ya. Nah, selanjutnya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi ibaratnya itu hidup rukun, damai sejahtera, tidak ada perselisihan seperti saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti ya saudara-saudari. Baik, kita lanjutkan lagi. Di Matius pasal 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi seluruh kehidupan kita, hati kita berfokus pada kasih kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan segenap jiwamu, jiwa itu apa? Berhubungan dengan perasaan. Jiwa itu perasaan, ibarat orang bilang itu baper ya. Perasaan dan rasa, senang, sedih, pokoknya tuh kita tuh mengasihi Tuhan tuh benar-benar dengan segenap jiwamu dan perasaanmu dan dengan segenap akal budimu, pikiranmu. Kadang kita suka memikirkan kekhawatiran kan, hal-hal yang khawatir ataupun hal-hal dosa kan. Ini nggak boleh. Ini harus dengan segenap akal budi kita harus mengasihi Tuhan ya saudara-saudari ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata Yesus ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.